Di bagian sebelumnya, kita sudah membahas dua hal yang menjadi konsens sepak terjang Barisan Tani Indonesia atau BTI yang dipimpin Asmo Cipto Darsono. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Satu ya, jadikan petani sebagai pusat perhatian dalam membangun peradaban Indonesia. Yang kedua, kaum tani mestilah berada dalam satu barisan yang kuat untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan berbaris dalam satu barisan, petani di Indonesia berdaya. Lemah barisan, lumpuh barisan, lemahlah kaum tani. Dan ada satu lagi yang menjadi konsens BTI yang dipimpin oleh Asmo. Apa itu? Bertani modern berarti bertani dengan riset. Saya ulangi sekali lagi, bertani modern bagi BTI berarti bertani dengan riset, dengan pengetahuan. Selalu ada terobosan dalam bertani untuk peningkatan produksi. Mulai dari soal bibit, irigasi, dan segala macam teknis yang berguna bagi petani di lapangan. Saya ingat betul di tahun 60-an awal, setelah pergolakan daerah mereda, ada ancaman serius di depan mata Indonesia, yaitu krisis pangan. Dan kalau bicara krisis pangan, BTI memastikan diri berada di front. Lalu muncullah apa yang mereka namakan Gerakan 1001. Kayak dongeng gitu ya. Dongeng dalam Islam itu. 1001 malam itu dipakai. Jadi BTI punya gerakan namanya Gerakan 1001. Itu adalah gerakan nasional, tujuannya menaikkan produksi untuk mengatasi datangnya krisis pangan. Asmo Cipto Darsono melaporkan hal ini secara khusus. Bagaimana gerakan 1001 ini dijalankan BTI di lapangan. Di hadapan peserta Kongres ke-7 PKI. Jadi menurut Asmo, pidatonya gitu ya. Gerakan 1001 adalah cerminan bahwa kaum tani tidak hanya bisa melahirkan 1001 jalan, tetapi juga 1001 akal untuk meningkatkan produksi dan bersiap menghadapi krisis pangan. Petani yang berpengalaman bekerja nyangkul gitu ya, ngarit di sawah, di ladang gitu, bertemu dengan para ilmuwan tani. Mereka mencurahkan segala akal. Di sini, di gerakan ini, kemudian ada nama yang sangat legendaris gitu. Udah kayak folklore gitu. Namanya Pak Jagus itu. Misalnya ya, dalam gerakan 1001 ini, soal menanam padi. Menanam padi gitu ya. Diusahakan bagaimana mencari dan menemukan bibit padi yang tidak harus tumbuh di tanah basah atau sawah. Mengapa? Karena ongkos irigasi, pembangunan irigasi itu sangat-sangat mahal. Dan tidak semua tanah di Indonesia itu berair, sawah gitu. Nah, di gerakan 1001 inilah ditemukan bibit padi jenis huma atau dikenal dengan padi gogo itu. Dan BTI mempresentasikan temuan padi gogo atau padi huma ini kepada Presiden Soekarno. Padi gogo ini kata Asmo hasilnya besar, umurnya pendek,
warnanya putih, rasanya enak. Dan langsung dimakan oleh Soekarno saat itu. Ia tumbuh, padi itu tumbuh tanpa perlu menguras kas besar negara untuk membangun apa yang disebut dengan irigasi. Dan temuan ini sangat berguna untuk tanah-tanah kering sekali lagi yang sangat luas di Indonesia. Dan tanpa temuan padi huma, padi gogo ini, kaum tani di Gunung Kidul atau jutaan tani yang punya lahan kering seumur-umur nggak pernah bisa menanam padi. Itu ya soal menanam padi. Contoh yang lain lagi, gerakan 1001 BTI ini ngembangin apa yang disebut dengan sistem okulasi. Dan okulasi yang melegenda adalah singkong karet diokulasi di atas batang singkong biasa. Sampai-sampai ini Asmu ini sudah kayak wartawan apa itu yang majalah Trubus gitu ya. Ngasih tekanan itu dalam pidato ya. Dia menekankan kepada para peserta Kongres PKI bahwa di dalam okulasi itu, kata dia, singkong biasa yang enak itu ditaruh di bawah. Sementara singkong karet yang beracun harus ditaruh di atas. Nggak boleh terbalik, karena jika terbalik, kawan-kawan semua, kata dia, yang ada di situ akan keracunan oleh singkong. Dari okulasi ini, saudara-saudara sekalian, dari okulasi ala BTI di gerakan 1001 ini, lahirlah singkong yang sangat terkenal sampai sekarang. Namanya singkong mukibat. Di Ngadiluih, Kediri. Jadi tiap pohon singkong mukibat ini bisa menghasilkan 100 kg bahkan lebih. Dan saking melegendanya, nama singkong ini masuk di dalam entry Ensiklopedia Indonesia jilid 4 dan masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo sekarang buka KBBI daring milik Kemdikbud. Kalau sudah, nah ini kan, ketik mukibat. Hasilnya ya baca sendiri. Jadi kawan-kawan, saudara-saudara sekalian, kalau ngelihat singkong mukibat di pasar, nah ingatlah BTI. Itu amal mereka itu. Ada lagi contoh gerakan 1001 ini. Masih dalam sistem okulasi. Misalnya kangkung rawa diokulasi di atas ubi jalar untuk menaikkan hasil ubi dari setengah kilo menjadi 5-10 kg tiap batang. Ini teknologi ya, ini hasil riset ini. Mereka juga mengokulasi, ini ke kerasukan sistem okulasi kayaknya BTI ini. Mengokulasi jeruk siam dengan jeruk sitrun. Dan untuk ngawinin bunga jantan salak dengan bunga betinanya, BTI menganjurkan gak boleh lagi kita berharap pada kedermawanan angin dan serangga, itu kata Asmu gitu ya. Tetapi kita harus memakai tenaga petani, tenaga BTI gitu. Gitu juga dengan ngawinin bunga jagung. Itu semua dilakukan oleh organisasi ini, BTI ini, karena krisis pangan itu sesuatu yang sangat menakutkan. Siap tidak siap, harus siap. Dan macam-macam yang dilakukan. Seperti nama gerakannya, gerakan 1001, 1001 jalan, 1001 akal. Dengan pengalamannya, dengan jumlah tenaga anggota yang melimpah-limpah, BTI sangat optimis menjalankan itu semua. Ilmuwan-ilmuwan tani, barisan tani Indonesia diberi tanggung jawab yang sangat maksimum memikirkan inovasi tani agar produk petani bisa naik. Maka mereka bikin sekolah, mereka ada institutnya, mereka punya yayasan, Institut Pertanian EGOM atau IPE. Itu didirikan oleh BTI di Bogor di tahun 1963. Ya, di Bogor gitu ya. Nah, kalau udah ngomong Bogor, ya Anda ingat IPB, Institut Pertanian Bogor.
Di Klaten, BTI sudah membuat yayasan namanya Yayasan Lembaga Penyelidikan Keilmiahan Pertanian dan Pembibitan, JLPKPP. Itu dibikin setelah Konferensi Nasional BTI tahun 1959. Tapi ya itu, selain soal teknis, bimbingan soal ideologi dan politik tidak kalah pentingnya. Mestilah berimbang antara teknik sama dengan ideologi. Jika petani hanya tahu soal teknis tapi terbelakang ideologinya, ia mudah dimakan. Ia mudah digiring oleh musuh-musuh petani. Harus dipimpin, harus dibimbing. Nah, ini kata BTI gitu ya, oleh ASMO itu. Oleh ideologi dan pengetahuan yang barangkali tampak terlihat jauh, tetapi penting sekali. Nah, salah satu buku paling bagus gitu ya, mengisahkan bagaimana riset menjadi tulang punggung BTI atau PKI, BTI underbawnya PKI gitu ya, dalam bergerak, adalah buku yang berjudul Kaum Tani Mengganyang Setan-Setan Desa. Kayaknya anak pertanian gak pernah baca buku ini. Tapi oleh para akademisi luar negeri, ini merekomendasikan buku ini. Isinya adalah laporan soal-soal keadaan kaum tani dan gerakan tani di Jawa Barat. Riset buku ini dipimpin langsung oleh DN Aidit. Di Jas Merah edisi Aidit, kita kan sudah bahas toh, soal bagaimana Aidit ini mempersenjatai partainya dengan literasi. Nah, salah satunya ini, dia pimpin sendiri riset pertanian. Dia turbah langsung, bayangkan itu Aidit. 7 minggu Aidit itu di desa gitu. Terjun langsung memimpin 40-an periset. Dari aktivis yang masing-masing mereka dibantu tim yang terdiri dari pemimpin BTI di tingkat camat dan desa. Dan periset itu bukanlah orang yang bersekolah tinggi. Memang ada yang mahasiswa, tapi ada juga yang cuma tamatan SD maupun SMK. Tapi itu tidak jadi soal. Yang penting ada kemauan dan daya juang tinggi. Nah, semboyan mereka menarik sekali semboyannya itu ya. Perhebat pengintegrasian dengan penelitian. Ini BTI loh ya. Perhebat pengintegrasian dengan penelitian. Dan semboyan ini dilambari oleh etika yang sudah disebutkan, saya sebutkan di awal tadi, yang menjadi SOP riset. Dan itu dipraktekkan langsung oleh mereka. Masih ingat? 3 sama, 4 jangan, 4 harus. Di lapangan, periset harus gitu ya, melakukan misalnya ya, 4 harus. Harus melakukan 3 sama, sekali lagi saya ingatkan kembali, kerja, sama-sama makan, sama-sama tidur. Sepenuhnya, dilakukan sepenuhnya. Kedua, harus rendah hati, sopan santun, dan suka belajar dari kaum tani. Ketiga, harus tahu adat bahasa setempat. Yang keempat, harus membantu memecahkan kesulitan tuan rumah, kaum tani, maupun partai setempat. Maksudnya, kalau keluarga tani itu sedang dicekik utang, ya jangan tawarkan lomba pingpong dan acara dangdutan. Itu maunya BTI itu. Kalau di desa sedang ada serangan hama, jangan bikin kegiatan ngecat tembok batas desa atau bikin pelang ini, pelang itulah. Bagi BTI, cara-cara seperti itu nggak boleh terjadi dan nggak dibenarkan oleh SOP mereka. Loh, kok jadi ngomongin KKN mahasiswa? KKN begitu kan? Sama loh. Itu kebiasaan-kebiasaan yang bagi BTI itu nggak masuk di akal gitu, nggak make sense gitu dengan dunia orang desa gitu. Ya hasilnya itu ya KKN di desa penari itu.
Bayangkan, desa bisa menjadi tempat bersarangnya hantu, bayangkan. Ya toh? Riset itu berguna agar kebijakan dibikin kelak bisa dipertanggungjawabkan. Dari riset itulah kompleksitas berbagai kekuatan yang beroperasi di desa bisa disingkap. Dan ternyata risetnya PKI dan BTI, kompleksitas itu kekuatan yang bekerja di desa itu tidak sederhana. Dan BTI, PKI membahasakan kompleksitas kekuatan yang beroperasi di desa itu dengan bahasa yang sangat sederhana. 7 setan desa. Maka setan juga mereka ya. Sama dengan kekayaan di Penari tadi. Memang cocok kata setan dipahami orang desa gitu. Tapi beda narasinya dengan PKI, dengan BTI. Beda konten dan beratnya makna. Gitu. Dan istilah itu, 7 setan desa itu, teman-teman sekalian, kawan-kawan semua, saudara-saudara, didapatkan dari sebuah riset partisipatif yang gak main-main. Hasil riset saat dipresentasikan ke publik dalam bentuk bahasa propaganda atau bahasa media, nah dipakai bahasa yang sederhana yang mudah diserap dan dimengerti. Nah itu tadi, pakai kata setan. Bandingkan temuan itu dengan temuan para periset film kita akhir-akhir ini. Bukan cuma akhir-akhir ini, dulu juga sama gitu. Yang menemukan begitu banyak hantu di desa. Ya hantu bener, nakut-nakutin orang kan. Nah soal transformasi bahasa dan berkomunikasi yang intensif inilah Asmo Cipto Darsono, tokoh yang kita bahas hari ini atau kali ini, diberikan rubrik tersendiri di Harian Rakyat. Di koran yang oplahnya sangat besar. BTI sendiri sebetulnya punya majalah yang terbit secara ajak. Namanya Suara Tani. Tapi itu tidak cukup. Harian Rakyat itu ngasih halaman untuk Asmo dan BTI. Aidit, Nyoto, itu nggak punya rubrik sendiri di Harian Rakyat itu dengan atas nama mereka gitu. Misalnya rubrik kolom Nyoto atau kolom Aidit gitu. Kolom Sudisman nggak punya mereka. Tetapi Asmo itu punya. Kadang seminggu 2 kali itu nongol. Dan itu bukan cuma setahun. Itu bertahun-tahun. Dari 61 sampai 65. Semoga saya nggak keliru ya. Nama rubriknya Asmo Menjawab. Nah itu ya. Biasanya kan rubrik kayak gini ya. Rubrik konsultasi itu kan temanya kalau nggak psikologi, seks, keuangan, keluarga gitu kan. Tapi Harian Rakyat, satu-satunya di Harian Rakyat punya rubrik konsultasi namanya Asmo Menjawab. Temanya dunia tani. Gokil nggak tuh? Ya. Misalnya nih, di rubrik Asmo Menjawab, edisi 13 Februari 1962, ada penanya dari Klaten. Bertanya dan mengeluhkan tentang tentang pupuk. Dan Asmo menjelaskan sedemikian rupa bagaimana rantai pupuk buatan itu mulai diimpor hingga ke sawah mereka, hingga ke ladang mereka. Serta bagaimana dia jelaskan kayak konsultasi lah gitu. Gimana dia komposisinya segala macam gitu. Tapi tidak lupa Asmo juga menekankan bahwa petani harus bersandar pada pupuk alamiah. Pada pupuk buatan petani sendiri. Kebiasaan mengandalkan pupuk buatan pabrik hanya menyebabkan ketergantungan. Petani harus mengusahakan sendiri pupuk yang bisa mereka bikin sendiri. Asmo hendak bilang para periset BTI merekomendasikan pupuk organik sebagai cara petani menyuburkan tanamannya. Jadi pupuk organik dari dulu, dari zaman BTI itu sudah diperkenalkan oleh mereka. Dan rubrik Asmo Menjawab ini yang paling banyak ditanyakan adalah UUPBH, ini singkatan gitu ya. Dan UUPA. Kalian nggak dong kan?
Karena kata Asmo, mau inovasi sebaik apapun, mau bagaimanapun gagah dan masifnya program Gerakan 1001 misalnya, ya kalau kaum tani itu nggak punya tanah, ya nggak ada gunanya. Kalaupun punya, luasnya hanya seuprit, ya tetap melarat. UU PBH itu adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 60. Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil. UUPA atau Undang-Undang Pembaruan Agraria itu merupakan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 yang kemudian disahkan pada 24 September 1960. Sudah tahu kan? Hari Tani itu bersandar pada pengesahan undang-undang ini. Dan nyawa utama undang-undang ini adalah tanah untuk rakyat. Itu jiwa undang-undang itu. Di lapangan, dua undang-undang ini mendapatkan tentangan yang sangat hebat. Bagi BTI, kehadiran dua undang-undang ini merupakan angin surgawi bagi keluarga buruh tani dan tani miskin untuk mendapatkan tanah garap sendiri. Perjuangan tanah untuk rakyat adalah perjuangan bertahun-tahun yang dilakukan oleh Barisan Tani Indonesia atau BTI sejak Indonesia merdeka. Dan sekarang kan tinggal mengaplikasikan saja karena sudah ada payung hukum besarnya. Jadi tinggal menjalaninya saja. Jadi apa ya? Undang-undang reforma agraria ini bagi petani di desa itu kayak apa ya? Kayak bertemu dengan Ratu Adil gitu. Selama ini nggak punya tanah gitu ya. Tiba-tiba negara akan ngasih tanah loh. Makanya udah kayak Ratu Adil ditunggu-tunggu gitu ya. Bahkan sambil menunggu saat tibanya hari undang-undang penolong petani ini disahkan dan ditegakkan, BTI sudah sangat-sangat siap. Salah satunya adalah jika nanti tanah-tanah ini dibagi ke petani miskin yang gak punya tanah, supaya sertifikat tanah itu tidak lagi jatuh ke tuan tanah kaya raya atau jatuh ke laci para tengkulak busuk karena kepepet ekonomi, mesti ditolong dengan pelampung yang kemudian dinamakan koperasi itu. Ratusan kader BTI di tiap provinsi dilatih sedemikian rupa untuk bisa mengelola manajemen koperasi pertanian. Jadi jauh sebelum atau setahun sebelum undang-undang itu diundangkan. Ditunggu. Ternyata nggak ada langkah penegakan. Apalagi 7 setan desa berusaha sekuat tenaga. 7 itu apa aja nanti kalian googling sendiri gitu ya. Mereka berusaha sekuat tenaga menghalangi. Ya lama ditunggu tapi nggak pernah terwujudkan, ya orang kayak frustasi toh. Ya sama, BTI ini frustasi. Dan kemudian mereka mengambil jalan sendiri untuk menegakkannya. Nah, proses menegakkan konstitusi oleh BTI inilah yang kemudian dikenal dalam sejarah dengan ASEF, pakai F. Aksi sepihak, nggak pakai P. Dan Anda tahu, dua undang-undang penolong petani, ratu adilnya petani itu nggak pernah bisa ditegakkan. Justru yang tumbang dan diganyang seperti tikus hingga kecindil-cindilnya adalah anggota BTI itu sendiri. Bukan cuma BTI, tapi juga PKI secara keseluruhan. Bukan cuma BTI, bukan cuma PKI, tapi juga Soekarno hancur lebur di mangsa Momok Hiyong 7 setan desa. Lalu di mana Asmo Cipto Darsono, seorang intelektual dan organisatoris kaum tani ini hidupnya
berakhir. Dari beberapa kesaksian, ia dihabisi di daerah Banyumas. Asmo lahir dari bumi Banyumas dan Rebah juga tak jauh dari Banyumas, Cilacap. Usaha terakhir Asmo yang gemilang adalah membawa resepsi pembukaan Konferensi Nasional BTI ke Istana Negara pada tanggal 7 September 1964 sembari memintakan untuk terakhir kalinya kepada pemerintah, kepada Soekarno, tegakkan program tanah untuk rakyat. Dari sanalah, dari Konfernas, Konferensi Nasional di Istana Negara itulah keluar kalimat bela tani Soekarno. Ini kata-kata Soekarno ya, dalam pidatonya di Konferensi Nasional itu. Saudara-saudara, sesudah saya berkata kepada Pak Asmo, dia manggilnya Pak Asmo gitu ya, saya memberi izin Konferensi Nasional BTI dibuka di Istana Negara. Ada manipolis munafik yang lantas berbisik-bisik kepada saya. Wah, Pak Presiden kok kenapa memberi izin membuka konferensi nasionalnya di Istana Negara? Saya seketika menjawab, loh, Istana Negara ini istana siapa coba? Ini Istana Negara. Dan negara, rakyat Indonesia terdiri dari 72% daripada kaum tani. 72% daripada rakyat Indonesia, kata Soekarno, yang 103 juta ini adalah kaum tani. Ya kan, tapi BTI itu merah. Loh, kok lantas hal merah dikemukakan lagi, kata Soekarno. Saudara-saudara, sebelum saya pergi ke Istana Negara, Pak Asmo minta kepada saya menjadi pelindung aksi mengganyang tikus. Saya terima menjadi pelindung gerakan mengganyang tikus. Marilah ganyang semua tikus imperialis, ganyang Malaysia, ganyang semua tikus berkaki 4. Itu sambutan Soekarno untuk BTI, untuk Asmo Cipto Darsono, untuk Tani Sang Soko Guru Revolusi. Jas merah, sampai jumpa.